Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua ini kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini sedang menjalankan aturan-aturan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini berketepatan pada jatuhnya Lailatul Qadar, kata orang-orang yang menyatakannya. Padahal malam Lailatul Qadar itu tergantung umat manusianya. Karena malam Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam penentuan-penentuan terhadap umat manusianya. Itu tergantung umat manusianya yang menentukannya. Apakah ganjil, apakah genap. Karena makna Lailatul Qadar itu penentuan-penentuan. Jadi penentuan-penentuannya itu terletak terhadap umat manusia. Malam Lailatul Qadar itu bukan dari Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta itu penentuan-penentuan barokah-barokahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nur Jati dan kitab Pancur Urip Sejatine Urip yang berbunyi Sulamina. Sulamina ini maknanya ing kepribadiannya, ing perjalanan nyata, lam jaberlah jalan, mim jaremi hidayah, nun jaberna ing saking gustine. Jadi umat manusianya itu tergantung ing kepribadiannya. Lalu hatasid itu ing perjalanan nyata, lam jaberlah itu maknanya jalan, mim jarimi maknanya hidayah, nun jaberna ing saking gustine. Kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini sedang menjalankan ing kepribadiane. Ing kepribadiane ini adanya di diri umat manusia. Karena ing diri umat manusianya ini, karena pada bulan puasa ini ing kepribadiannya tergantung umat manusianya menjalankannya apa.
Karena di bulan puasa ini ibadah-ibadahnya sedang digelar, kata seluruh ulama. Padahal ibadah-ibadah itu aslinya itu bukan di dalam bulan puasa saja. Di dalam bulan-bulan biasa juga itu banyak, bukan di bulan puasa saja. Tapi kebanyakan orang itu hobinya, sukanya kalau di dalam bulan puasa berlomba-lomba ibadah. Ada yang berlomba-lomba sedekah jariyah, amal jariyah. Ada yang berlomba-lomba ibadah sholat. Ada yang berlomba-lomba tadarus Al-Quran. Ada berlomba-lomba berpuasa. Ada yang berlomba-lomba ibadah sholat. Padahal ibadah-ibadah itu aslinya, barokah-barokahnya itu bukan di bulan puasa saja. Itu adanya di tiap bulan pun ada barokah-barokah itu. Tapi kebanyakan orang itu yang suka melakukan ibadah-ibadah yang banyak itu di dalam bulan puasa. Itu katanya di dalam bulan puasa itu entar pahalanya itu dilipat gandakan. Itu katanya. Tapi kalau di dalam kitab Nurjati itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui tentang pahala, tentang barokah, bukan umat manusia seberapa banyaknya. Bila ada orang yang menerangkan tentang di dalam bulan puasa entar pahalanya atau barokahnya dilipat gandakan, itu jangan dipercayai bila manusia berbicara seperti itu. Di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Panduran Sejati Urip, perbuatan-perbuatan umat manusia tentang ibadah, seberapa banyaknya, seberapa kecilnya, itu tidak ada yang tahu seberapanya. Itu yang tahu itu adalah Ingustine. Itu adalah tahu, itu adalah Sang Pencipta. Itulah yang mengetahui tentang ibadah itu adalah Allah, adalah Tuhannya, bukan umat manusia. Bila ada seorang umat manusia mengetahui tentang imbalan-imbalan ibadah, berarti umat manusianya itu salah kaprah. Karena umat manusianya itu tidak bisa menilai tentang ibadah. Karena umat manusia itu tidak bisa menilai dirinya, tidak bisa menilai kepribadian orang lain. Yang bisa itu adalah Sang Pencipta, adalah Allah, adalah Tuhannya, adalah Saking Gustine, seberapa banyaknya. Karena penilaian ibadah itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Karena urusannya dengan hablum minallah. Kalau hablum minanas, umat manusia itu hanya sekedar sebatas kemampuannya yang bisanya. Semuanya umat manusia itu kuncinya tergantung kepribadiannya, tergantung dirinya. Contohnya sedekah jariyah atau amal jariyah. Sedekah jariyah, amal jariyah ini kebaikannya ini untuk siapa para jamaah? Dipastikan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ibadah-ibadah puasa itu untuk siapa para jamaah? Ibadah-ibadah sholat itu untuk siapa? Ibadah-ibadah sedekah jariyah, amal jariyah, bab puasa, bab tadarus, membaca Al-Quran,
Itu kebaikan-kebaikannya itu untuk siapa para jamaah? Dipastikan untuk diri sendiri. Karena segala sesuatu ibadah-ibadah di dalam bulan puasa ini, di dalam sin pasesu maknanya ing kepribadiannya atau ing dirinya. Karena ing dirinya dan ing kepribadiannya itu sama. Jadi kita semua ini tergantung ing dirinya dan tergantung ing kepribadiannya mau melakukan atau tidak tentang ibadah. Karena segala sesuatu tentang ibadah itu semuanya untuk ing dirinya sendiri masing-masing tentang ibadah apapun. Pada bulan ini, pada hari ini, pada tahun ini, bila ada orang yang belum mau melakukan ibadah-ibadah, itu jangan disalah-salahkan. Karena semua umat manusianya itu belum tentu semua. Kita di dalam bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini sedang imannya sedang kuat, lalu tekun dalam melakukan ibadah. Ada orang yang belum mau melakukan di dalam ibadah-ibadahnya karena imannya belum kuat. Jadi kita semua ini jangan menyalah-nyalahkan yang belum melakukan ibadah. Karena nasib orang itu tidak ada yang tahu. Tahun ini, bulan ini, hari ini, saya imannya lagi kuat. Saya tekun menjalankan ibadah-ibadah. Besok lusa itu belum tentu. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena iman manusianya itu pasang surut. Pada bulan puasa ini, pada hari ini, pada tahun ini belum melakukan ibadah. Besok lusa melakukan ibadahnya lebih tekun daripada kita semua ini. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena keimanan, keyakinan itu berubah-ubah ing diri umat manusianya itu tidak ada yang langgeng. Karena keimanan umat manusia, ketekunan umat manusia itu tidak ada yang langgeng. Pasti ada perubahannya. Contohnya di dalam pengausan atau tausiah malam hari ini. Minggu yang lalu ada yang berangkat. Lalu minggu sekarang yang tadinya tidak berangkat jadi berangkat. Yang tadinya berangkat jadi tidak berangkat. Itu benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena keimanannya, ketekunan-ketekunannya umat manusianya itu pasang surut. Itu tergantung ing diri kepribadiannya. Segala sesuatu ing diri kepribadiannya itu semuanya tergantung ing dirinya. Karena di dalam hatasid ing perjalanan nyata. Karena di dalam ing perjalanan nyata itu umat manusia sudah dikasih jalan oleh Sang Pencipta, yaitu di dalam lam jaberlah, maknanya jalan. Pada kesempatan malam hari ini, berketepatannya pada malam Lailatul Qadar, bila umat manusianya imannya kuat, lalu menjalankannya di dalam perjalanan-perjalanan yang dinyatakan oleh Sang Pencipta, barulah umat manusianya itu imannya baru kuat karena udah dinyatakan, lalu udah dilakukan oleh dirinya pada malam Lailatul Qadar ini. Pada malam Lailatul Qadar ini
pahala-pahalanya itu kata golongan-golongan ulama-ulamanya itu banyaknya itu adanya 1000 bulan. Itu kata ulama-ulama. Tapi kalau di dalam kitab Nurjati tentang imbalan-imbalan di malam Lailatul Qadar itu, aslinya di malam Lailatul Qadar itu berbanyak-banyaklah beritikaf. Beritikaf itu maknanya mendekatkan diri dari Sang Pencipta, mengheningkan cipta, menyendiri, mendekatkan diri. Itu aslinya di malam Lailatul Qadar itu menenangkan diri, mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Tentang imbalan itu dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Umat manusianya itu jangan menilai-menilai. Karena umat manusianya itu tentang barokah-barokah atau tentang imbalan-imbalan itu tidak ada yang tahu bila dengan urusan-urusan hablum minallah. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, di malam Lailatul Qadar ini berbanyak-banyaklah beritikaf di malam hari itu. Pahalanya atau barokahnya atau imbalannya itu lebih baik mana dipasrahkan terhadap Sang Pencipta. Apakah umat manusianya itu menerima atau tidak para jamaah? Kalau jawabnya tidak, berarti kurang pas. Kalau jawabnya menerima, itu baik. Yang baik itu menerimanya apa adanya. Bila ada orang yang menjelaskan tentang pahala pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu jumlahnya 1000 bulan, itu salah kaprah. Tahunya dari mana umat manusianya itu? Manusianya itu masih hidup semua. Yang udah mati pun belum tahu. Seorang nabi pun belum tahu. Karena yang mengetahui tentang pahala atau barokah atau imbalan itu hanya Allah yang tahu, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia, bukan golongan ulama-ulama, bukan golongan kiai-kiai, bukan golongan ustad-ustad, bukan golongan habaib, bukan golongan buya-buya, bukan golongan imam-imam, bukan golongan para sahabat atau nabi pun tidak bisa mengetahui tentang pahalanya atau barokahnya atau imbalannya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena hanya Allah lah yang maha tahu, hanya Allah lah yang mengetahui, hanya Allah lah yang maha merajai segala sesuatu tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Benar atau tidak para jamaah? Karena tentang pahala itu maknanya imbalan atas pembalasan perbuatan kita di dalam dunia ini. Itu di dalam lam jaberlah maknanya jalan. Umat manusianya itu sekarang ini sedang berjalan. Bila umat manusianya mendapatkan hidayah dari Sang Pencipta, karena di dalam mim jaremi maknanya hidayah. Kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini mendapatkan hidayah dari Sang Pencipta. Karena tadinya belum tahu, sekarang tahu. Yang bisa mengatur tentang pahala, dosa, itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Di dalam mim jaremi itu maknanya hidayah. Kita semua ini dikasih hidayah dari Sang Pencipta.
supaya mengetahui tentang imbalan-imbalan atas perbuatan-perbuatan kita ini. Yang menilai itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Detail apapun umat manusia itu tidak akan bisa tentang penilaian-penilaian perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini. Yang bisa itu adalah hakiki, hak yang pasti adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Itu di dalam kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jati itu diri-diri ke umat manusia. Itu tergantung perjalanan cahaya jati dirinya. Bila cahaya jati dirinya baik, pasti baik. Bila cahaya jati dirinya jelek, pasti jelek. Jadi kuncinya itu tergantung ing diri, ing kepribadiannya. Ing diri, ing kepribadian umat manusianya itu. Bila menjalankan baik, pasti baik. Bila menjalankan buruk, pasti buruk. Itu penentuan-penentuan atas perbuatan-perbuatan umat manusianya. Tentang imbalan-imbalan perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini. Ada orang yang bilang surga neraka itu adanya antar besok-besok. Tapi di dalam kitab Nur Jati ini, aslinya surga itu adanya di dalam dunia. Neraka itu adanya di dalam dunia. Karena yang merasakan nikmat adanya di dalam dunia. Yang merasakan sengsara adanya di dalam dunia. Yang merasakan manis getirnya adanya di dalam dunia. Yang merasakan bahagia adanya di dalam dunia. Yang merasakan ketentraman itu di dalam dunia semua. Itu khusus umat manusia bila masih hidup. Karena umat manusianya itu surga neraka itu adanya di dalam dunia. Saya berkata seperti ini karena ada di dalam kitab Pancorurip Sejadin Urip. Kenikmatan-kenikmatan umat manusianya itu adanya di dalam dunia yang merasakan. Kesengsaraan-kesengsaraan itu adanya di dalam dunia. Umat manusia merasakan. Itu di dalam kitab Pancorurip Sejadin Urip. Karena umat manusia, saya bilang merasakan surga di dalam dunia, neraka di dalam dunia. Karena yang merasakan nikmat itu jasadnya. Yang merasakan sengsara itu jasadnya. Kalau entar besok-besok itu adalah pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatan ing dirinya di dalam dunia ini. Karena antar besok itu adanya kenikmatan-kenikmatan roh, kesengsaraan-kesengsaraan roh, bukan kenikmatan-kenikmatan jasad antar besok itu. Saya kasih contoh, nikmat kubur, siksa kubur. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah yang disiksa di dalam kubur itu, apakah jasadnya, apakah rohnya para jamaah? Dipastikan rohnya. Karena roh itu milik Gusti, jasad itu milik Allah. Bila umat manusianya udah mati, lalu dikubur di dalam tanah, itu dipastikan jasad itu lebur. Berarti yang disiksa itu bukan jasadnya, tapi rohnya. Karena jasad ini di dalam dunia ini bisa berbuat baik karena roh dan hati dan pikiran. Berbuat jelek karena roh dan hati dan pikiran. Jadi kita semua ini merasakan nikmat atau sengsaranya itu adanya di dalam dunia jasad ini. Bila nikmat kubur atau siksa kubur itu adalah roh yang merasakan, bukan jasadnya. Benar atau tidak para jamaah? Bila ada orang yang bilang antar besok surganya umat manusia, antar besok surganya umat manusia,
itu jangan dipercayai. Kalau untuk surga umat manusia, jasad adanya di dalam dunia. Kalau entar besok itu surganya roh, nerakanya roh, bukan jasad umat manusia. Jadi kita semua ini sedang menjalankan perjalanan umat manusia. Tergantung perjalanannya yang diambil, baik atau buruk. Umat manusia bila di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan itu, jadi kuncinya umat manusianya di dalam dunianya. Itu tergantung ingkawitannya, perbuatan di dalam dunianya. Bila baik, entar mendapatkan kenikmatan, pembalasannya. Bila jelek, entar mendapatkan kesengsaraannya. Itu yang diajab, itu yang dihukum, itu adalah roh-rohnya, bukan jasadnya. Bila antar besok-besok itu surganya roh dan nerakanya roh besok itu. Asli surga neraka umat manusia yang sejati itu khusus untuk jasad kita semua ini adanya di dalam dunia. Kalau kata para alim ulama yang besar-besar, umat manusianya itu entar dibangkitkan di dalam kubur itu bila udah kiamat kubro keseluruhannya, dengan air telaga diguyur hujan, lalu dibangkitkan seluruh umat manusia itu bersama jasad-jasadnya. Itu yang saya membingungkan, seperti itu golongan-golongan ulama bisa berani berbicara tentang itu. Padahal aslinya itu, bila umat manusianya berpikir, umat manusianya udah dikiamat kubrokan seluruh alam, umat manusianya udah mati semua, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Lalu udah mati semua, lalu dibangkitkan lagi, dikumpulkan di alam mahsyar. Itu bentuknya seperti di dalam dunia, itu bentuk jasadnya, dan rohnya seperti dalam dunia. Bila seperti itu, buat apa di kiamat kubrokan, lalu dibangkitkan lagi, dibuat lagi, dihidupkan lagi? Kalau seperti itu, karena yang aslinya jasad itu milik alam. Kalau udah milik alam, bila mati pasti lebur. Kalau roh itu milik Gusti, dipastikan kembali ke Gusti. Jadi entar yang dikumpulkan, yang dibangkitkan itu adalah roh, bukan jasad umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena jasad ini milik alam, roh ini milik Gusti. Alam dunia ini udah di kiamat kubrokan. Seluruh jasad ini lebur, semuanya mati semua. Lalu roh itu kembali ke Gusti, dimintai pertanggungjawabannya. Karena jasad umat manusianya ini berbuat salah, itu karena roh dan hati dan pikirannya umat manusia itu digerakkan oleh roh. Karena umat manusia bila tidak ada hati, bila tidak ada pikiran, roh ini tidak bisa menggerakkan jasad kita ini. Karena dat hati, dat pikiran ini dari Gusti, roh ini dari Gusti. Karena yang bisa berpikir adalah pikiran, yang bisa bergerak hatinya itu hati. Hati dan pikiran itu aslinya itu satu, jadi satu. Hati gerakan, pikiran gerakan. Umat manusia bila tidak ada hati, bila tidak ada pikiran, bisa bergerak tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Saya kasih contoh. Memang rohnya masih ada,
tapi hati dan pikirannya tidak bergerak, pasti umat manusia itu tidak bisa apa-apa. Contohnya, bila saya ingin minum, hati dan pikiran saya tidak bergerak, apakah minum itu bisa keminum oleh saya, para jamaah? Contohnya mudah saja, itu saja. Rohnya kan tetap ada, tapi hati dan pikiran saya tidak bergerak. Apakah air minum 1 gelas itu bisa keminum oleh saya, para jamaah? Dipastikan tidak. Jadi kunci umat manusianya itu harus ketiga-tiganya itu berjalan dan bergerak. Yang bisa menggerakkan roh, hati, dan pikiran. Yang bisa menggerakkan hati dan pikiran itu roh. Jadi roh dan hati dan pikiran itu tidak bisa terpisahkan. Benar atau tidak, para jamaah? Karena di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip, urip manusianya itu tergantung hati lan pikiran dan roh. Bila hati lan pikiran dan roh itu bergerak semua, berarti hidup. Bila hati dan pikiran dan rohnya tidak bergerak, apakah masih hidup, para jamaah? Dipastikan tidak. Kalau umat manusia hatinya berdiam diri, pikiran berdiam diri, rohnya berdiam diri, telah berpisah dari jasadnya, apakah masih hidup, para jamaah? Dipastikan tidak. Kita semua ini terkegantungannya terhadap hati dan pikiran kita dan roh. Bila saya ingin hidup, itu semenjak kecil sampai dewasa, contohnya itu dari masukan-masukan makanan-makanan. Itu yang menggerakkan jasad kita ini adalah roh, hati, dan pikiran. Bila hati kita tidak bergerak, pikiran kita tidak bergerak, tidak mau mengambil makanan-makanan itu, apakah bisa kemakan, para jamaah? Karena kunci umat manusia ingin hidup, ingin besar, itu karena makanan-makanan. Bila umat manusianya ingin hidup, itu tergantung roh. Bila rohnya udah terpisah dari badan, entar hati dan pikiran itu hilang. Karena kunci hati dan pikiran itu terkegantungannya itu terhadap roh. Roh itu terkegantungannya terhadap hati dan pikirannya. Bila menginginkan supaya manusianya itu berkembang menjadi besar, itu kuncinya itu terhadap hati dan pikiran, bukan roh. Kalau umat manusia ingin hidup, kuncinya adanya di roh. Kalau umat manusia ingin besar, itu kuncinya adanya di hati dan pikiran. Paham tidak, para jamaah? Saya mau bertanya bila paham. Bila umat manusia ingin besar, itu harus memegangnya apa, para jamaah? Saya mau tanya lagi. Bila umat manusia ingin besar, itu umat manusianya memegangnya itu apa, para jamaah? Yang kompak sih. Karena umat manusia bila menjawabnya ragu-ragu, entar terdengarnya tidak kompak. Jadi saya kasih contoh. Bila umat manusia ingin besar, itu tergantung umat manusianya memegangnya itu kemana. Bila umat manusia ingin memegangnya, ingin besar, itu harus ke hati dan pikiran. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah sekali lagi dengan yang kompak dan serempak. Bila umat manusia ingin besar, ini memegangnya ke apa, para jamaah?
baru bagus ini, baru kompak ini. Berarti para jamaah ini sekarang ini tambah pintar. Tadi bingung, ada yang kaku, ada yang gelendeng, ada yang bingung jawabnya apa. Ini jawaban-jawaban seperti ini harus tegas. Karena umat manusia bila ingin besar itu harus tegas. Karena ketegasan itu kunci dari kebesaran ing dirinya. Itu bila umat manusia ingin besar. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Bila umat manusia ingin hidup, itu terkegantungannya kemana para jamaah? Ketergantungannya para jamaah. Bila umat manusia terkegantungannya, itu kuncinya bila ingin hidup, itu adanya di roh. Roh itu terkegantungannya terhadap Sang Pencipta. Jadi kita semua ini harus memegangnya jim jaberjam, jaganani manusianya. Jaganan manusianya itu terhadap siapa para jamaah? Dipastikan terhadap Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu memiliki roh. Roh itu nyawa kalau bahasa Cirebonnya. Kalau bahasa nasionalnya itu adalah roh. Umat manusianya itu tahu nggak tentang roh para jamaah? Dipastikan umat manusia tentang roh itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu di dalam nun jaberna ing saking gustine. Bila umat manusia mengetahui tentang roh, berarti umat manusia itu udah melebihi Sang Pencipta. Karena roh itu milik Sang Pencipta, bukan milik umat manusia. Jadi tentang roh itu adalah milik Sang Pencipta. Jadi kita semua ini harus bersama-sama mempelajari ing diri dan ing kepribadian diri. Kita semua ini harus mengaca diri, harus introspeksi diri. Bila umat manusia paham tentang bercermin, bercermin itu maknanya introspeksi diri. Introspeksi diri itu maknanya janganlah menyalah-nyalahkan orang, janganlah menjelek-jelekkan orang. Karena saya saja ini belum tentu. Bulannya itu cermin-cermin itu buat introspeksi diri. Aslinya bila yang memahami. Kalau tidak memahami itu untuk bersolek atau untuk berkaca diri. Apakah saya ini udah ganteng? Apakah belum? Apakah saya ini udah rapi? Apa udah belum? Itu kalau orang yang tidak mengerti. Aslinya bercermin itu adalah untuk introspeksi diri. Karena di dalam umat manusianya itu disuruh oleh Sang Pencipta itu harus berintrospeksi diri, diperbanyak. Bukan untuk disuruh pintar umat manusianya itu, disuruhnya introspeksi diri. Introspeksi diri itu adalah disuruh baik, jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Karena menjelek-jelekkan orang, menghujat orang, itu jelek. Saya mengucap seperti urusan hablum minallah atau hablum minanas. Itu tentang umat manusia. Titel apapun itu tidak akan bisa. Karena di dalam alif jaber ing atase Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti,
bukan umat manusia. Lalu saya bilang, titel apapun umat manusia itu tidak akan bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas. Titel seperti para nabi, para aulia, atau para imam, atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib. Itu saya bilang seperti itu. Saya itu bukan menjelek-jelekan. Saya itu disuruh menyadarkan dia. Karena dia itu seorang umat manusia. Karena dia itu seorang makhluk. Jadi seorang makhluk itu harus memegangnya kitab. Kitab-kitab itu adalah adab umat manusia. Umat manusia itu harus memiliki adab terhadap Sang Pencipta. Lalu umat manusianya itu kitabnya itu namanya apa? Al-Quran. Al-Quran itu buat tolak ukur umat manusia. Tolak ukur umat manusia supaya paham. Saya ini adalah makhluk, Sang Pencipta itu adalah Tuhan. Jadi yang bisa mengatur tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Bila umat manusianya bisa mengatur tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas, titel apapun, berarti umat manusianya itu tidak bermiliki adab. Bila umat manusia tidak memiliki adab itu berarti baik atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Jadi umat manusianya itu disuruh Sang Pencipta itu memegangnya adalah kitab. Kitabnya namanya Al-Quran. Kitab-kitab itu adab umat manusia. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Bila umat manusia memiliki adab, jangan ikut campur urusan-urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusia udah sadar diri tentang adab, umat manusia itu harus memiliki tolak ukur di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Tolak ukur umat manusianya ini. Umat manusianya ini adalah seorang makhluk namanya manusia. Apakah bisa mengatur tentang urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas di dalam dunia ini para jamaah? Dipastikan tidak. Di dalam kitab Al-Quran itu udah banyak umat manusia yang salah kaprah mengambilnya, menafsirkannya. Padahal udah jelas, udah gamblang. Kitab Al-Quran itu adalah adab umat manusia, kitab-kitab itu. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Saya sebagai makhluk tidak akan bisa mengatur tentang urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam nun jaberna ing saking gustihne, segala sesuatu itu pasrahkan saja terhadap ing saking gustihne. Umat manusianya itu jangan ikut campur tentang urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Saya kasih contoh. Apakah seorang presiden, seorang raja, apakah bisa mengatasi urusan hablum minanas di dalam dunia ini para jamaah? Dipastikan tidak. Itu seorang raja, seorang presiden. Apalagi titelnya seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang habaib, seorang gus-gus, seorang buya-buya, seorang para imam, seorang sahabat, seorang nabi. Tidak akan bisa mengatasi tentang urusan hablum minanas di dalam dunia ini. Saya kasih contoh.
seorang nabi ini kebanyakannya ini dari Timur Tengah. Apakah di Timur Tengah ini bisa mengatasi di tanah negara Indonesia para jamaah? Dipastikan tidak. Itu baru urusan hablum minanas. Apalagi urusan hablum minallah, tentang tingkah laku, perilaku, perbuatan umat manusia. Perbuatan umat manusianya itu 1001 macam atau 1.000.001 macam. Benar atau tidak para jamaah? Apakah umat manusia bisa menghitung tentang urusan hablum minallah? Itu jelas dipastikan tidak bisa. Titel apapun itu dipastikan tidak bisa. Titelnya Nabi tidak bisa, titelnya sahabat tidak bisa, titelnya para aulia tidak bisa, titelnya para imam tidak bisa, titelnya para alim ulama, kiai, ustaz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, dipastikan tidak bisa menilai tentang urusan hablum minallah. Urusan hablum minallah itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti, bukan haknya umat manusia. Bila urusan hablum minanas, umat manusia cuman bisanya itu hanya sekedar, sebatas, bukan keseluruhannya. Saya bilang titel presiden, titel seorang raja tidak akan mampu bisa mengatasi seluruh dunia di dalam dunia ini. Karena seorang presiden bisa membantunya adalah sekedar dan sebatas. Seorang raja juga hanya sekedar dan sebatas. Benar atau tidak para jamaah? Yang bisa keseluruhannya itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia, bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat, bukan seorang para aulia, bukan seorang imam, bukan seorang para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya. Yang bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas adalah hakiki, hak yang pasti, adalah Sang Pencipta, adalah Ingustine, ada Tuhannya, adalah Allah. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena segala sesuatu, perbuatan umat manusianya itu pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Jadi kita jalankan saja perintah-perintah dari Gusti ini. Tentang imbalan-imbalan tergantung Sang Pencipta saja. Jangan umat manusianya itu menilai tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas. Karena umat manusia tentang hablum minallah itu tidak akan bisa, itu tidak akan mampu. Karena yang hakiki itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Bila urusan hablum minallah atau hablum minanas umat manusianya itu hanya sekedar sebatas bisanya. Yang keseluruhannya itu adalah Sang Pencipta. Jadi marilah kita bersama-sama pada malam hari ini pasrahkan saja perbuatan kita ini terhadap Sang Pencipta. Cukup sekian saja pengausan pada malam Senin ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan sekian saja. Bila ada kekurangan-kekurangan atau kehilafan-kehilafan, tausiah saya atau ceramah-ceramah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.